Halo semua, kembali lagi di KJL Channel. Di sebelah saya ini ada alat pakan sapi Mixer 716. Bagaimanakah spesifikasi, fungsi, kemudian tonasenya berapa, kemudian plus minusnya apa saja? Simak terus video ini. Di belakang saya ini unit mixer pakan sapi. Mixer pakan sapi 7216. Kita bisa melihat spesifikasi tulisannya. Maksudnya adalah 720 itu kapasitas yang mampu ditampung oleh bak ini, yaitu mencapai 7,2 ton. Dan fungsi utama dari alat ini adalah memberi pakan sapi. Kita bisa melihat nanti pakan sapi akan keluar melewati lidah ini yang akan diberikan kepada sapi. Untuk unit mobil yang kita gunakan pada mixer pakan sapi ini adalah unit Fuso. Kalau mereknya kita tidak ada masalah. Yang penting unitnya Fuso. Dan kebetulan yang di belakang saya ini Fuso yang sasisnya Damker. Kenapa kita rekomendasinya sasis Damker? Karena dia memiliki sasis yang lebih kokoh, lebih tebal, sehingga untuk mengangkat pakan ternak ini memiliki daya tahan yang tinggi. Untuk dimensinya, dimensi panjangnya dari bak ini itu mencapai 5 meter. Kemudian lebar dari bak sebelah sini sampai ujung sebelah sana itu mencapai 3 meter. Kemudian tingginya ini hampir 2 meter. Untuk material yang kita gunakan di bodi ini menggunakan plat 6 mili. Kemudian di dalam baknya sendiri kita menggunakan plat stainless dengan ketebalan 20. Tujuannya apa? Ketika alat ini menampung pakan sapi, terdapat beberapa bahan kimia atau bahan yang bersifat korosif. Tujuan kita melapisi dengan plat stainless ini adalah supaya dinding ini tidak cepat keropos, tertahan oleh plat stainless. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya kita bisa melihat di sebelah sini. Ini ada lubang pembuangan. Jadi ketika alat ini sudah selesai, kita menganjurkan untuk melakukan pencucian. Tujuannya apa? Satu, untuk membersihkan bagian bak ini sendiri sehingga mempunyai daya tahan yang lebih lama. Yang kedua juga kita bisa mengkontrol yang ada di dalam, seperti sabunnya, pengaduknya, apakah ada kerusakan atau bau kendor, itu semua akan kita lihat pada saat proses pencucian, karena material yang sisa-sisa pakan sapi itu sudah bersih. Setelah kita tahu plat yang di bodi ini, kemudian di depan ini dan di bagian belakang kita menggunakan plat 10 mili. Untuk sasisnya sendiri, untuk menopang bodi kita menggunakan kanal U15. Kita bisa melihat kanal U15 ini akan tersambung dengan bodi ini dengan dudukan yang ada di sini. Ini kita juga menggunakan plat dengan ketebalan 10 mili. Kemudian dari sasis mixer pakan sapi ke sasis kita menempelkannya dengan begol. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi kokoh. Di sebelah saya ini ada tangkai. Tujuannya apa?
Tujuannya kita bisa memantau secara langsung ketika proses penuangan pakan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk melakukan pengontrolan dan pencucian serta untuk mengawasi apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak secara manual. Di sebelah saya di sini, ini ada load cell. Load cell dalam unit mixer pakan sapi ini ada 4 di setiap titik. Jadi setiap sudut ada 1. Kita menggunakan load cell dari PT Mugi. Kita sudah menjalin kerjasama cukup lama dan di beberapa unit mixer pakan sapi sebelum yang ada di sini, dan tidak ada masalah. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mengetahui ketika proses penuangan pakan sapi, tonase yang sudah ditampung di bak ini sudah berapa ton. Setelah kita tahu dimensinya, kemudian materialnya, kemudian kegunaannya apa, sekarang kita pengen tahu cara kerjanya kayak mana. Cara kerjanya dari unit ini, dia menggunakan PTO. PTO itu akan menyalurkan tenaga melalui kopel yang akan dikonversikan pada sebuah gearbox. Setelah melewati gearbox itu, putarannya akan diteruskan menuju sprocket. Sprocket itu akan terhubung pada beberapa pengaduk yang di dalam. Pengaduk utama 1 dan 2 serbu. Kemudian pengaduk-pengaduk itu akan terhubung melalui rantai yang menyambungkan sprocket-sprocket tersebut dan memutar si pengaduk-pengaduk itu yang mengaduk si pakan sapi. Ini adalah pintu. Pintu ini kita gunakan untuk memberi pakan kepada sapi. Jadi ini posisinya terbuka. Ketika pakan sapi terisi di dalamnya, pintu ini akan terbuka. Kemudian mobil akan berjalan menuju kandang, dan setelah dekat dengan sapi, pintu ini akan dibuka. Pertama pintu ini dulu, kemudian pintu yang atasnya dibuka. Kemudian PTO akan mendorong pakan untuk keluar. Dan di sini juga kita menambahkan magnet. Tujuannya apa? Kita tidak tahu kondisi pakan sapi yang ada di dalam bak. Jadi ini semacam safety tambahan yang kita berikan. Tujuannya apa? Supaya kalau ada benda-benda yang bersifat logam itu tidak sampai ke sapi. Hanya di sini. Di sini magnetnya berfungsi dengan baik. Saya akan mencontohkan dengan anak kecil. Jadi ketika dia akan tertahan oleh magnet. Kita asumsikan kunci ini adalah benda-benda logam yang ada di dalam bak tersebut, yang ada di pakan sapi, sehingga sudah terjamin safety-nya untuk mengurangi resiko yang terjadi pada sapi. Kemudian di dekat pintu kotomik terdapat sebuah kontrol valve dengan 2 tuas. Kedua tuas tersebut berguna untuk membuka pintu bagian lidah dan juga pintu pada bagian sliding. Kemudian kontrol valve berguna untuk menutup pintu sliding dan pintu lidah pada mixer pakan sapi tersebut. Pintu ini menggunakan sistem hidrolik. Di sini adalah tempat penampungan oli yang kita gunakan, dan di sini juga ada filter untuk menyaring olinya supaya tetap bersih. Nah, ini semua terhubung ke sebuah kontrol valve. Dari kontrol valve ini, oli akan disalurkan oleh pompa untuk mendorong oli untuk membuka pintu. Jadi, ketika mesin hidup, kita baru bisa membuka pintu ini. Untuk membuka pintu itu, kita bisa menggunakan tuas ini dari dalam. Tentunya dengan posisi mesin hidup. Salah satu penggerak utama dari mixer pakan sapi ini adalah pengaduk. Terdapat satu pengaduk utama di sebelah sini jika dari belakang, dan 2 serbu.
Dua skru ini mempunyai arah putaran yang berbeda. Yang atas memutar ke arah sproket dan yang bawah memutar ke arah pintu. Tujuannya apa? Ketika pakan itu diaduk oleh pengaduk, dia akan terdorong menuju pintu melalui skru yang bawah. Kemudian jika ada pakan yang tidak keluar 100%, maka sisa-sisanya akan diangkat kembali oleh skru yang atas. Kemudian dari skru yang atas, pakan itu akan terdorong kembali menuju pengaduk, kemudian diaduk kembali oleh pengaduk itu, dan jika sudah diaduk akan terdorong kembali menuju skru yang bawah untuk dialihkan kembali menuju pintu, kemudian diberikan kepada sapi. Nah, bentuk dari pengaduk utama ini kita menggunakan model bintang. Jadi berbentuk segitiga dengan ada teflon di ujungnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah ketika pengadukan pertama. Jadi ketika sudah terisi, mengaduknya akan lebih ringan karena bebannya terpecah di beberapa titik. Kita menggunakan model ini mengikuti model-model yang ada di luar negeri, sehingga hasilnya efisien dan alatnya pun lebih tahan lama. Kemudian pada ujung-ujung pengaduk terdapat teflon. Teflon ini berguna untuk menyerok atau mengaduk si pakan sapi yang ada di dinding-dinding dekat plat stainless. Tetapi ini ada gapnya, dan jarak ini bisa diatur oleh sebuah baut. Terdapat lubang, jadi kita bisa mengaturnya seberapa rapat teflon itu ke dinding. Tujuannya apa? Jadi ketika pengaduk itu berputar, kita menggunakan teflon supaya jika ada bahan yang sedikit mengeras, dia akan mengeper dan berusaha menghancurkannya tanpa merusak pengaduk dan alat-alat yang lain. Untuk skru terdapat di sebelah kiri saya. Jadi kalau dari pintu ini sebelah kanan. Skru yang atas kita menggunakan pipa dengan ketebalan 80. Pipanya berukuran 6 in. Dan plat yang digunakan untuk skrunya itu kita menggunakan plat 8 mm. Kemudian untuk skru yang bawah kita menggunakan pipa dengan schedule 80 juga dengan ukuran 8 in. Untuk plat yang digunakan di skrunya kita juga sama menggunakan plat 8 mm. Tetapi dengan seiring pemakaian ketika mengaduk, plat ini akan terkikis dan membutuhkan pergantian. Tetapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama.